Ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan menerima sholatnya, wala tus'alu lahum hasanatun, dan kebaikan-kebaikannya, amal kebaikannya tidak akan naik kepada Allah Ta'ala. Ada 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima, amal kebaikannya juga tidak diangkat naik. Yang pertama, al-abdul abiku, hamba sahaya yang melarikan diri, hatta yarji'a ila mawalihi, hingga ia datang kembali kepada tuannya. Fayadha'u yadahu fi aydihim, maka kemudian ia menyerahkan kembali dirinya kepada tuannya untuk melakukan segenap tugas-tugasnya. Jadi kembali lagi, mau setia lagi kepada tuannya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Yang kedua, wal mar'atu, dan perempuan, kaum wanita, as-sakhitu, yang kesal, yang benci, 'alaiha, kepada wanita tersebut. Siapa? Zawjuha, suaminya wanita itu, hatta yarda, hingga ridholah sang suami. Jadi yang kedua adalah wanita yang membuat kesal suaminya hingga ia meminta maaf dan suaminya memaafkannya, barulah diterima kembali sholatnya. Was-sakranu hatta yashhuwa, was-sakranu, dan orang yang mabuk, hatta yashhuwa, hingga ia sadar kembali, sampai ia waras. Jadi ketika dia tidak waras, masih dalam kondisi mabuk, tapi sholat atau mengamalkan amal soleh sekalipun tidak diterima saat ia mabuk. Maksudnya saat ia mabuk. Jadi perhatikan bagaimana ada amal yang ternyata tidak akan diterima, bahkan sholat pun tidak diterima. Ketika orang-orang tersebut melanggar batasan-batasannya, hamba sahaya yang ia melarikan diri dari tanggung jawabnya, termasuk kita kerja, nerima duit, tapi tanggung jawabnya tidak ada. Duit ngalir terus, tapi tanggung jawabnya minim. Kita kerja cuma mengambil uang dari majikan atau pemilik perusahaan saja, tapi wayahnya kerja dan kita tidak dalam kondisi diberikan izin untuk berleha-leha, ternyata berleha-leha. Banyak ngejoprak. Jadi turun tanggung jawabnya. Kecuali memang jika tanggung jawabnya itu tetap ia jaga. Contoh, memang kita ini diberikan tanggung jawab untuk mengawasi atau memproduksi, tapi kebetulan yang melakukan tugas produksi adalah mesin robotik. Kita diam mengawasi, komputeristik. Kita sudah setting komputernya,
Kemudian memang kerjanya santai, mengawasi saja. Kira-kira ada problem, baru kita dengan tangan kita bekerja. Tapi memang ketika tidak ada trouble, mesinlah robotik yang bekerja, kita santai. Nah, itu tidak mengapa, karena memang sistem kerjanya begitu. Berbeda kalau sistem kerjanya jenengan kerja di bank, kerja di perbankan, kemudian ada tugas khusus menjulurkan lidah di dekat teller menghitung uang. Itu kadang licin uangnya, maka lidah kamulah ludahnya ditempel, set, teller ngitung, tempel ngitung, jilat ngitung, jilat ngitung. Jika memang tugasmu itu menjulurkan lidah supaya teller bisa membasahi tangannya sehingga menghitung uangnya itu lancar, maka kamu ya harus terus menjulurkan lidah. Ya begitulah tugasnya. Kalau tidak mau ya jangan diterima. Kan perjanjiannya begitu dari awal, gitu kan? Jadi harus tanggung jawab. Jangan cuma menerima uangnya, jangan cuma menerima gaji, tapi gaji buta. Karena banyak yang seperti itu. Tanggung jawabnya mengurus kemaslahatan masyarakat, tapi ternyata molor turu wayahnya rapat kepentingan rakyat, molor rakyat butuh pertolongan, naungan, enak-enakan pergi jalan-jalan pakai duit rakyat kemana, ke luar negeri. Urusan kepentingan rakyatnya dikesampingkan. Urusan yang paling penting adalah menikmati perjalanan itu sendiri. Mohon maaf ya, yang menyaksikan saat ini barangkali ada orang yang punya tanggung jawab untuk rakyat, tapi kelakuan seperti itu, modarmu tidak akan membawa jabatanmu, coy. Betul tidak? Matimu justru membawa tanggung jawab. Saya di mana-mana ngomong nggak pakai tadang aling, biar kata depan saya dewan banyak banget. Biarin aja. Karena kalau bukan kita yang menasihati siapa? Kalau nggak ngaji ya susah. Pengennya diagung-agung terus, nggak mau dinasihati. Emangnya malaikat apa? Nggak pernah berbuat salah. Kita itu manusia, pastilah punya salah. Jadi jangan sok-sokan nggak pernah bikin salah. Yang kedua, hati-hati ya. Maka yang tadi seperti itu tadi, contoh korupsi dan sebagainya, selama tidak dikembalikan lagi kepada rakyat, selama uangnya tidak dikembalikan kepada rakyat, maka sholatnya tidak diterima, amal ibadahnya tidak diangkat ke langit. Ya pekerja digaji sama rakyat, termasuk siapapun, ini masuk ke dalam kategori itu. Yang kedua, wal mar'atus sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Kaum wanita, seorang istri yang membuat kesal suaminya, yang membuat marah suaminya, mengecewakan suaminya. Kalau istri kecewa, kalau suami kecewa, kalau ini kecowok, kalau begini keciwis namanya. Sampai kapan? Selama ia tidak membuat suaminya ridho kembali, maka selama itu pula sholatnya tidak diterima. Oleh karenanya dulu, zaman dulu, banyak kaum muslimah kalau mau sholat sampai minta ridho dulu sama suami.
Banyak zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau zaman now beda. Minta ridho enggak, sholatnya pun enggak. Banyak itu seperti itu. Zaman dulu kaum wanita banyak yang ketika mau sholat sampai cari suami, deketin suami, bilang, aku minta maaf, ridhokah engkau kepadaku hai suamiku. Seperti itu zaman dulu begitu. Maka sang suami terenyuh, kemudian merasa ridho, aku pun sama, banyak khilaf kepadamu, maka maafkanlah. Saling memaafkan satu sama lain. Wudu, kemudian sholat berjamaah. Jangan kebablasan ya, terlalu didramatisir, akhirnya sholat enggak, berjumpa iya, bablas waktu sholat, repot. Tapi pernah dalam sebuah riwayat, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika puasa, buka puasa itu nggak makan dulu, ngebatalinnya minum terus berjumpa dengan istrinya. Sahabat Umar, jadi buka puasa sahabat Umar minum sedikit, istrinya juga minum sedikit, langsung berjima. Setelah itu mandi, kemudian sholat maghrib, baru makan. Itu sahabat Umar sering begitu, ada riwayatnya, asar beliau begitu. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa anda melakukan itu? Karena beliau mengatakannya, beliau menceritakan itu sebagai bentuk edukasi. Istrinya pun ketika ditanya mengiyakan, iya, saya nggak makan dulu, suami saya mau, ya sudah. Makanya kata Rasulullah, wahai kaum wanita atau wanita manapun yang da'athu zawjuha, yang suaminya memanggilnya ila firashiha, untuk datang ke tempat tidurnya, maksudnya ingin bercinta suaminya. Contoh, ini biasanya, ini asal ya, saya buka kitab ini asal ambil, kemudian asal buka. Nah, biasanya ada korelasinya dengan hadirin biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat karena ilmu karena hadis. Kata Rasulullah, akan tetapi wanita tersebut menolaknya, maka Allah melaknatnya bersama para malaikat dan juga seluruh makhluk Allah yang terkena sinar matahari jika mintanya di malam hari sampai terbit matahari, jika mintanya siang hari sampai terbenam matahari. Ini apalagi buat pengantin baru ya, termasuk ya, kalau pengantin baru mah masih iya, masih oke. Ya, ini pengantin buluk gitu ya, yang kadang masa bodoh kalau pengantin buluk nih gak memperhatikan hal itu. Ini penting, jangan dikira hal biasa. Makanya waktu umroh kita ngasih tahu kepada jamaah yang suami istri tapi misah kamarnya, karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada yang seperti itu kebanyakan. Kita tawarkan, ada yang mau nggak kamar barokah gitu. Gitu. Karena mungkin perlu, kalau nggak uring-uringan, ada yang seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, walau kana 'ala rahilati, walaupun di atas kendaraan sekalipun, ya, mobil goyang gitu. Kalau sekarang kan begitu. Kebayang kalau dulu itu kendaraannya unta sama kuda, gak usah ngebayangin yang belum laku diam, yang belum punya pasangan diam, gak usah ngebayangin. Aduh, nanti otakmu kacau nanti, ya. Terkaur ningali ucing-ucing aja gitu. Ini bukan tentang porno ataupun apa lain, ini tentang hukum. Ini tentang bagaimana caranya kita bisa meraih keridhaan Allah, terutama bagi kaum wanita melalui ridho suaminya diantaranya. Yang ketiga, wasakramu hatta yashuwa,
Orang yang mabuk, pada saat mabuk saya ingat dulu waktu saya mondok di Purwakarta, kebetulan di area perkotaan. Itu waktu sholat subuh ada preman, tukang mabuk, tiap hari mabuk tuh. Tapi kalau ke santri hormat, itu preman tuh hebatnya. Sama kiai sama abah al-maghfurlah hormat juga, bela banget gitu. Sama pesantren tuh ngebela banget. Itu waktu sholat subuh mabuk-mabuk datang ke masjid, wudu, sholat, tapi sempoyongan. Sempoyongan. Aduh Gusti, macam-macam. Ketika masih dalam kondisi mabuk, menurut Rasulullah SAW, sholatnya tidak diterima sampai ia sadar, sampai ia waras. Kemudian beramal yang lain pun mungkin amalnya tertunda, tidak diangkat pada saat itu, ditunda dulu. Oleh karenanya, hindari khamr. Khamr itu macamnya beda-beda. Dulu khamr itu macamnya cairan, minuman, tuak, arak. Tapi sekarang bermetamorfosis, banyak turunannya. Jadi al-khamr itu apa sih? Al-khamru kullu muskirin. Yang dikategorikan khamr itu setiap hal yang digunakan untuk mabuk. Untuk mabuk. Dengan sengaja digunakannya untuk memabukkan diri. Walaupun kondisi mabuk itu artinya kesadarannya kurang, kontrolnya kurang. Walaupun ada mabuk yang justru segar, ada mabuk yang justru segar. Syabu-syabu itu kalau menggunakan syabu-syabu, bukannya sempoyongan lemes, bukan, tapi justru segar. Cuma kontrolnya hilang, ya. Tidak bisa kontrol kewarasannya itu, kurang, tetap kesadarannya hilang sebagian.